Halo, selamat sore Tribuners. Kembali berjumpa dengan saya Melisa Dasirait dalam live update Tribun News edisi Rabu 1 Juni 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Kita jelang live update sore selengkapnya. Dinas Perhubungan Kota Malang menunda terlebih dulu rencana pemberlakuan satu arah di Jembatan Tunggul Mas pada hari ini 1 Juni 2022. Penundaan pemberlakuan satu arah ini disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Handi Priyanto pada Selasa kemarin. Untuk mengganti rencana pemberlakuan satu arah tersebut, Dishub Kota Malang melepaskan road barrier yang berada di Jalan Tlogo Mas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Surya Malang, Rifki Edgar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rifki. Baik, rekan Mei, baik Tribuners, bisa kami informasikan bahwasanya pemerintah Kota Malang menunda terlebih dahulu untuk melakukan pemberlakuan satu arah di Jembatan Tunggul Mas, di mana sejatinya pemberlakuan jalan satu arah di Jembatan Tunggul Mas ini akan dilakukan pada tanggal 1 Juni atau hari ini, dan sebagai gantinya mereka melepaskan road barrier yang sebelumnya terpasang di persimpangan Jembatan Tunggul Mas atau yang tepatnya berada di Jalan Raya Tlogo Mas untuk melihat dulu volume kendaraan yang ada di sana. Dan rencananya setelah melihat volume kendaraan yang ada di sana, Dinas Perhubungan Kota Malang akan melakukan pemasangan lampu apil atau traffic light di daerah tersebut. Untuk itu, dengan pelepasan road barrier di tengah jalan ini, diharapkan nantinya dapat mengetahui berapa jumlah kendaraan yang keluar masuk ke Jembatan Tunggul Mas ini. Dan seperti diinformasikan sebelumnya, bahwasanya sejak adanya Jembatan Tunggul Mas yang baru saja diresmikan sekitar bulan April kemarin itu menjadi penyebab kemacetan baru di Kota Malang. Oleh sebab itu, Dinas Perhubungan Kota Malang dan juga beberapa instansi terkait saat ini sedang melakukan atau mencari solusi bagaimana untuk memecah kemacetan yang ada di sana. Salah satu upayanya kemarin merupakan pemberlakuan satu arah di Jembatan Tunggul Mas, yakni dari arah Tlogo Mas menuju ke arah Tunggul Wulung. Namun hal ini ditunda untuk sementara waktu hingga dan Dinas Perhubungan Kota Malang akan melakukan kajian lebih lanjut terkait dengan rencana rekayasa lalin yang akan dilakukan di persimpangan Jembatan Tunggul Mas ini. Dan selain itu, Dinas Perhubungan Kota Malang saat ini juga telah memasang sejumlah rambu lalu lintas, diantaranya adalah larangan putar balik, baik itu dari arah Malang menuju ke Kota Batu maupun dari Kota Batu menuju ke Kota Malang. Dan rencananya di persimpangan Jembatan Tunggul Mas ini, yang terutama di sekitar Jalan Raya Tlogo Mas ini juga akan dilakukan pelebaran jalan, karena sejak kemarin itu sejumlah pohon yang ada di jalan itu sudah mulai dievakuasi oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Dan ke depan setelah hal ini dilakukan, Dinas Perhubungan Kota Malang akan memasang lampu atau traffic light, dan saat ini masih menunggu hasil evaluasi yang akan dilakukan di lapangan. Seperti itu informasi yang bisa kami dapatkan dari Kota Malang. Baik, terima kasih Rifki Edgar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Jenazah Albertus Aliburan akhirnya diautopsi oleh tim dokter yang didatangkan dari Kupang pada Selasa.
Jenazah Albertus Aliburan akhirnya diautopsi oleh tim dokter yang didatangkan dari Kupang pada Selasa 31 Mei. Bendahara pimpinan Setda Lembata ini ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tergantung di atas pohon asam di kawasan Hutam Lusikawak pada Selasa 10 Mei lalu. Aparat kepolisian, keluarga dan kerabat almarhum turut mendampingi proses autopsi tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Flores, Riko Wawo yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Riko. Baik Mei, dan selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkan dari Lembata, jenazah Albertus Aliburan yang berprofesi sebagai bendahara pimpinan Setda Kabupaten Lembata telah diotopsi pada hari Senin kemarin, dan polisi, keluarga dan kerabatnya telah melakukan mendampingi proses otopsi tersebut. Keluarga menyampaikan bahwa otopsi dilakukan untuk memastikan penyebab kematian dari Albertus Aliburan. Saat ditemukan, jenazah ditemukan tergantung di atas pohon asam dalam kondisi leher yang terlilit tali. Dan keluarga masih belum bisa memastikan apakah jenazah atau keluarga mereka ini mati karena bunuh diri atau karena dibunuh atau karena penyebab lainnya. Makanya keluarga meminta kepada pihak kepolisian dan tim dokter dari Kupang untuk melakukan otopsi. Selain itu, keluarga juga menemukan adanya kejanggalan seperti luka memar di bagian punggung korban, lalu ada beberapa bekas memar yang ditemukan keluarga saat jenazah ditemukan di pohon asam di dekat kebunnya itu. Dan tim dokter sudah datang sebanyak 3 orang untuk melakukan otopsi terhadap jenazah Albertus Aliburan. Dan tim dokter yang kami wawancarai, Edi Hasibuan, menyebutkan bahwa hasil dari otopsi akan dia laporkan kepada penyidik Reskrim Polres Lembata sekitar 10 hari kemudian, karena dia masih membutuhkan waktu, karena jenazah juga sudah membusuk dan dia membutuhkan waktu untuk melakukan memberi laporan visum et repertum dan akan diserahkan kepada penyidik Polres Lembata. Proses otopsi berjalan lancar dan keluarga berharap penyebab kematian Albertus Aliburan segera diketahui untuk kepastian untuk keluarga. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Riko atas laporan Anda, dan Tribuners terkait hal ini, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan spesialis forensik. Berikut tayangannya untuk Anda. Pengangkatan mayatnya, kemudian kita periksa mayatnya ya sekitar 2 jam. 2 jam, ya 2 jam lah, gitu loh. Jadi tadi kita lakukan otopsi ya, pemeriksaan luar dan dalam. Nah, dan kita perlu ketahui juga bahwasanya mayat kan sudah dikubur 3 minggu nih. Kalau 3 minggu kan ya biasalah sudah terjadi proses pembusukan lah. Gitu. Apakah itu mempengaruhi hasil otopsi? Kalau hasil tidak begitu banyak mempengaruhi, tapi kalau yang namanya mempengaruhi ada sih. Gitu. Tapi nanti hasilnya akan saya buatkan dalam hitam di atas putih, namanya visum et repertum. Nanti saya minta waktu tadi, ini karena mayatnya agak busuk ya. Jadi saya biasanya 1 minggu saya udah jadi, tapi saya minta tadi sekitar 10 hari lah. Jadi bisa bapak-bapak wartawan tanya dengan Bang Kasatnya lah, penyidiknya. Siap. Hasilnya nanti semua saya tuangkan dalam visum et repertum. Peresmian kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Maluku Utara bakal dihelat usai Rakernas. Kantor DPW Partai Nasdem Maluku Utara ini akan diresmikan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh di Ternate. Dalam Rakernas ini juga akan disiapkan 3 nama yang akan maju menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Ternate, Amri Besi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Amri. Ya, terima kasih. Sahabat Tribuners, kantor DPW Partai Nasdem Maluku Utara bakal diresmikan Ketua DPP Partai Nasdem Surya Paloh di Ternate. Karena yang dibutuhkan itu membangun sinergitas. Selain itu, ia mengatakan yang dibutuhkan itu selain membangun
sinergitas. Nanti pada 15 sampai 17 Juni, semua pengurus Nasdem mengikuti Rakernas di Jakarta. Agenda Rakernas ini selain berbicara pada kondisi persiapan menyongsong 2024, sehingga DPP akan mengusulkan 3 nama calon Presiden Republik Indonesia. Siapa-siapa saja kita belum mengetahui, namun publik sudah bisa membaca. Bagaimana dengan Ketum DPP Surya Paloh? Ia mengatakan beliau akan mendukung tokoh-tokoh yang memiliki wawasan kebangsaan, integritas, loyalitas, serta popularitas survei. Sampai sejauh ini, apakah sudah ada sinyal terkait calon Pilpres? Sekul DPP mengatakan Partai Nasdem selain ini berbicara Anies Baswedan. Kan kita kurang tahu. Nanti dari Jakarta atau pengurus DPP pusat yang menentukan. Tapi aspirasi dari banyak pendukung yaitu Anies Baswedan. Sekian laporan Tribun Ternate. Baik, terima kasih Amri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Dumai menjatuhi pidana penjara seumur hidup kepada 7 terdakwa kasus narkoba pada Selasa 31 Mei. Persidangan dengan agenda putusan ini dilaksanakan secara telekonferensi. 7 terdakwa kasus narkoba yang dijatuhi vonis pidana penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, yakni Yogi, Agus, Ahmad, Syamsuddin, Daeng, Ageng, Muhammad Syahrul, dan Muhammad Asrul. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pekanbaru, Doni Kesumaputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Doni. Ya, terima kasih rekan Mei. Perlu saya sampaikan juga bahwa mungkin pada tepatnya di hari Selasa itu menjadi salah satu keputusan yang mungkin menjadi jalan hidup bagi 7 terdakwa narkoba ini, yang mana 7 terdakwa ini masing-masing divonis oleh majelis hakim, yang mana majelis hakim ini diketuai langsung oleh Mary Donatior Pasaribu dan juga anggota Taufik Abdul Halim Nainggolan dan juga Abdul Wahab, yang mana berdasarkan kesepakatan majelis hakim 7 terdakwa tersebut divonis pidana penjara seumur hidup, yang mana vonis ini bisa dikatakan lebih ringan dibanding tuntutan daripada jaksa penuntut umum, yang mana jaksa menuntut ke-7 terdakwa kasus narkoba dengan barang bukti 86 kg sabu ini dengan tuntutan hukuman mati. Namun berdasarkan hasil putusan yang dibacakan oleh majelis hakim, vonis yang dijatuhkan yakni seumur hidup penjara. Setelah dibacakan oleh hakim vonis yang terhadap 7 terdakwa ini, kuasa hukum atau penasihat hukum dari 7 terdakwa ini yakni Ramsyah Sutagaul itu mengaku bahwa sedikit lega dengan vonis yang dijatuhkan oleh kliennya, yang mana tuntutan yang awalnya itu hukuman mati itu menjadi seumur hidup. Meskipun begitu, pihaknya masih melakukan pikir-pikir terhadap keputusan hakim tersebut dengan akan berkoordinasi dengan para terdakwa, baik itu langkah hukum seperti apa yang akan diambil, apakah banding atau tidak. Sementara dari pihak jaksa juga mengatakan hal yang sama, ya ini mengaku juga berpikir-pikir langkah apa yang akan diambil dengan keputusan hakim tersebut, karena memang jaksa sendiri itu menuntut
hukuman mati kepada 7 terdakwa sabu yang dengan barang bukti itu lebih dari 5 gram, yang mana barang bukti itu mencapai 86 kg sabu. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih Doni atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan JPU Kejari Dumai serta penasehat hukum terdakwa. Berikut tayangan ini untuk Anda. Ditanggapi nih hasil putusan dari majelis hakim yang memvonis 7 terdakwa dengan hukuman seumur hidup penjara nih Bang. Sedangkan tuntutan kita ini adalah hukuman mati nih Bang. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Atas putusan yang sama-sama kita dengar tadi, ketujuh orang terdakwa diputus dengan hukuman penjara selama seumur hidup. Kami menyatakan pikir-pikir dari penuntut umum untuk menentukan sikap sebelum 7 hari, apakah menempuh upaya hukum banding atau tidak. Sambil menunggu juga yang terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir juga untuk menentukan upaya hukum atau tidak. Tuntutan kita kemarin berapa? Tuntutan kita untuk ke-7 terdakwa narkotika 86 kg ini tuntutan mati. Hasil putusan yang dijatuhi oleh majelis hakim nih Bang terkait kasus ini, dan Agus dan kawan-kawan tadi Bang ya, dijatuhi hukuman seumur hidup nih penjara nih Bang. Gimana tanggapan kita dari penasihat hukum terdakwa Agus dan kawan-kawan nih Bang? Baik, terima kasih. Tentu kami dari penasihat hukum terdakwa mengucapkan terhadap putusan tersebut memenuhi rasa keadilan tentunya, karena memang dari tuntutan jaksa yang sebelumnya yaitu tuntutan mati kemudian dihukum dengan putusan seumur hidup, hal tersebut menurut kami merupakan pertimbangan daripada proses berjalannya perkara persidangan yang sebagaimana diputuskan oleh majelis. Tetapi tentu sebagaimana diatur di dalam KUHP dalam proses peradilan pidana, kami selaku penasihat hukum terdakwa dan terdakwa sendiri juga memiliki upaya hukum, yaitu apakah nanti upaya hukum ini akan kami lakukan. Tentu sebagaimana tadi dalam proses persidangan kami mengajukan pikir-pikir dalam waktu 7 hari. Pikir-pikir ini nanti tentunya kami akan berkoordinasi terlebih dahulu kepada terdakwa, terutama terkait alasan dan dalil-dalil di dalam putusan tersebut. Itu yang kami sampaikan dalam proses persidangan tadi. Kesuksesan sutradara Fajar Bustami di industri perfilman Indonesia membuatnya mendapatkan fasilitas terbaik dari sebuah brand kamera. Fajar Bustami diberikan fasilitas oleh brand kamera berupa 2 buah kamera tipe Sony Vins untuk menggarap film bertajuk My Sassy Girl. Fajar Bustami tak menyangka ia mendapatkan fasilitas dari brand kamera tersebut yang ternyata tipenya pernah digunakan oleh sutradara Hollywood untuk menggarap film Avatar 2 yang tayang akhir tahun ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Warta Kota Ari Pujiwaluyo yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ari. Ya, baik rekan Mei, terima kasih. Ya, diberitahukan bahwa sebentar lagi film My Sassy Girl akan tayang di bioskop pada 23 Juni 2022 yang disutradari oleh Fajar Bustami. Fajar Bustami mengaku bahwa dirinya mendapat dukungan penuh dari salah satu brand kamera untuk menggarap film My Sassy Girl yang akan tayang di bioskop sebentar lagi. Dan menurut keterangan dari Fajar Bustami bahwa dirinya mendapatkan dukungan penuh dari pihak brand kamera menggunakan tipe kamera yang tipenya adalah Sony Vins yang diketahui pernah dipakai oleh James Cameron untuk memproduksi film Avatar 2. Nah, diketahui film Avatar 2 ini adalah sebuah film Hollywood yang rencananya akan tayang di akhir tahun 2022 nanti. Tentu saja buat Fajar Bustami kerjasama antara rumah produksi Falcon Pictures dan juga pihak brand kamera ini menguntungkan untuknya, karena sebagai sutradara dia memang impiannya bisa menggarap sebuah film layar lebar dengan kualitas kamera yang terbaik, apalagi tipe kamera ini pernah digunakan oleh sutradara Hollywood James Cameron. Dan menurut keterangan dari Fajar Bustami, film My Sassy Girl yang akan tayang ini yang ia sutradarai adalah
film bertemakan tentang cinta remaja, tapi ia tidak mau film ini digarap dengan standar saja. Maka dari itu ia menerima tawaran dari brand kamera tersebut untuk memproduksi film My Sassy Girl untuk kualitasnya lebih baik lagi. Sementara menurut Fajar Bustami, kerjasama antara dirinya dengan brand kamera tersebut sudah ada sejak ia menggarap film Jilan 2 di tahun 2019 atau 2020. Tapi Fajar Bustami menolaknya lantaran ia hanya mendapatkan fasilitas satu kamera saja. Kenapa? Karena Fajar Bustami tidak mau nantinya di dalam proses produksi di tengah jalan kameranya rusak atau ada kendala sehingga proses produksi berhenti, sehingga ia menolak tawaran tersebut. Lalu pihak brand kamera mengajak untuk kerjasama lagi di dalam proses produksi film My Sassy Girl. Terima kasih, rekan Mei. Ya, baik. Terima kasih Ari atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Fajar Bustami. Berikut tayangannya untuk Anda. Kameranya itu cuma dipinjemin satu. Kalau kita syuting, kalau kameranya ada apa-apa kan syuting kita nggak jalan, gitu kan. Saya belum berani, terus kebetulan yang pertama itu Dilan pakai kamera A, jadi kita nggak mungkin pakai kamera itu. Nah yang di sini dia datang lagi dari pihak Sony. Saya lihat reviewnya memang James Cameron pakai, dan kalau orang pakai kan sewa cukup mahal gitu. Terus udah Fakon berhubungan, dapat kerjasama, kesempatan banget kan. Setiap sutradara pasti pengen mendapatkan treatment untuk filmnya yang terbaik, pasti pengen dapat yang terbaik gitu ya. Nah beruntung tadi kasih kepercayaan dari Sony dan dari Fakon bisa kerjasama, dan ya bisa nyobain kamera yang dipakai James Cameron tuh ya kayak seneng aja gitu. Mudah-mudahan sih hasilnya bagus ya, tidak mengecewakan. Kalau dari kemarin training sih puas banget gitu, kita mau ngapain aja karena filenya bagus ya. Dan tepat banget gitu, mau nunjukin gitu. Nah selamanya bikin film drama cinta-cintaan itu ya sesederhana gitu, enggak gitu. Tapi film Avatar film besar, biayanya triliunan gitu kan. Ini film drama percintaan disupport dengan kamera yang selevel Hollywood itu seneng banget, bangga banget. Makanya yang kedua sih, yang film sendiri itu nggak disupport sih. Tapi di My Sassy Girl ini beruntung banget, mungkin karena IP-nya juga bagus kan, My Sassy Girl, pemainnya bagus, ada bagus tidak bersupport, itu kayak seneng aja. Mudah-mudahan nanti orang nontonnya juga puas dengan hasilnya. Ada berapa kamera tuh Mas? Mana dikasih pinjam dua, dan suruh cobain pertama ya, harus kasih materinya ke sana karena akan diupload di. Pihak Kanwil Kemenak Kaltara memastikan 189 calon haji asal Kaltara akan berangkat ke Tanah Suci pada bulan Juni nanti. Kepala Kanwil Kemenak Kaltara, Saifi Jamri, mengatakan persiapan jelang pemberangkatan haji di Kaltara sudah selesai dilakukan, baik dalam persiapan terkait ibadah haji hingga kesiapan kondisi kesehatan calon haji. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Ilhami Faudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Faudi. Baik, rekan Mei dan Tribuners, dapat dilaporkan bahwa pihak Kanwil Kemenak Kaltara telah menyelesaikan segala persiapan terkait 189 calon jemaah haji asal Kaltara yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah dan Madinah pada bulan Juni mendatang untuk melaksanakan ibadah haji di musim haji tahun 2022 ini. Persiapan yang dilakukan mulai dari bimbingan teknis, pelaksanaan manasik haji, hingga memastikan tiap calon jemaah haji setelah mengikuti vaksinasi COVID-19, baik itu dosis 1 dan 2 maupun dosis booster. Pihak Kanwil Kemenak Kaltara memastikan bahwa nantinya para jemaah haji asal Kaltara ini akan diberangkatkan dari embarkasi haji di Balikpapan, Kalimantan Timur pada tanggal 30 Juni mendatang. Nantinya para jemaah haji ini akan tergabung dalam kloter 7 dan diharapkan dapat tergabung dengan kloter yang sama dengan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Pihak Kanwil Kemenak Kaltara juga mengimbau para calon jemaah haji asal Kaltara untuk menyiapkan kondisi fisiknya secara prima, mengingat nantinya pada saat pelaksanaan haji di bulan Juni hingga Juli nanti kondisi cuaca
di Arab Saudi itu akan berlangsung pada saat puncak musim panas, di mana nantinya suhu di siang hari di Arab Saudi bisa mencapai 45 hingga 50 derajat Celcius. Karena itu pihak Kanwil Kemenak Kaltara ingin memastikan bahwa nantinya setiap calon jemaah haji selain siap secara spiritual juga sudah siap secara mental dan juga fisik untuk menghadapi ibadah haji yang kembali dilaksanakan setelah 2 tahun vakum akibat pandemi COVID-19. Demikian rekan Mei laporannya. Baik, terima kasih Faudi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Kanwil Kemenak Kaltara. Berikut tayangan untuk Anda. Di 29 masuk asrama, 30 berangkat. Jadi harapan kita para jamaah itu nanti mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan ilmu pengetahuannya, kesiapan fisiknya, mentalnya, juga kesiapan alat, sarana, karena sampai di Tanah Suci nanti panas. Itu puncak-puncaknya kemungkinan nanti di atas 45 derajat sampai 50 derajat. Makanya minimal ya mereka harus bawa payung. Itu luar biasa, pulang balik hari-hari ke masjid panas seperti itu kita nggak 1-2 sampai booster sudah selesai, lalu pelunasan juga sudah selesai, tinggal lagi mereka mempersiapkan diri dari faktor kesehatannya terutama. Petani sawit asal Kecamatan Batui berunjuk rasa di kantor Bupati Banggai, Sulawesi Tengah. Sebelum ke kantor Bupati Banggai, puluhan petani sawit ini menyampaikan aspirasi di kantor DPRD, kantor Badan Pertanahan Nasional maupun di markas Polres Banggai. Unjuk rasa dilakukan petani lantaran belum ada penyelesaian atau kesepakatan antara petani sawit Batui dengan perusahaan sawit. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Palu, Asnawi Zikri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Asnawi. Ya baik, Mei. Tribuners sekalian, bahwa petani sawit melakukan aksi karena sertifikat lahan mereka itu berada di atau dikuasai oleh perusahaan sawit yang mengklaim bahwa itu adalah lahan hak guna usaha. Kemudian aksi yang dilakukan di Polres Banggai juga karena diduga ada dugaan kriminalisasi terhadap petani yang memanen sawit di atas lahannya, namun perusahaan melaporkan bahwa itu adalah kasus pencurian di lahan mereka yang merupakan lahan hak guna usaha. Namun petani menegaskan bahwa lahan itu adalah lahan mereka yang bahkan bersertifikat, dan itu mereka melakukan panen di atas lahannya sendiri. Nah, aksi yang berlangsung di kantor Bupati maupun kantor Badan Pertanahan dan Polres Banggai itu diikuti oleh puluhan petani dan didampingi oleh mahasiswa yang ada di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Nah, pemerintah Kabupaten Banggai sendiri beberapa kali sudah melakukan pertemuan dengan para petani. Bahkan Bupati Banggai sendiri sudah membentuk tim Pogja untuk menangani konflik petani dan perusahaan sawit, yaitu PT Tawindo Cemerlang. Namun hingga saat ini petani merasa kecewa karena tim Pogja yang dibentuk itu hingga saat ini belum terlihat penyelesaiannya, dan warga juga atau petani juga meminta kepada pemerintah Kabupaten Banggai untuk memediasi persoalan hukum yang kemudian menjerat petani atas laporan perusahaan sawit. Demikian nih. Baik, terima kasih Asnawi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pegiat media sosial Ade Armando akhirnya buka-bukaan soal insiden pengeroyokan yang dialaminya. Diketahui Ade Armando dikeroyok sejumlah orang di depan gedung DPR MPR pada Senin 11 April lalu. Saat itu di depan gedung MPR sedang digelar unjuk rasa mahasiswa yang menolak perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode.
Namun tiba-tiba ada Ade Armando dikeroyok oleh sekelompok orang yang bukan berasal dari kalangan mahasiswa. Akibat penganiayaan tersebut, Ade Armando harus dirawat di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ade Armando kemudian mengalami luka pada kantung kemih dan bagian hidungnya akibat menjadi sasaran pengeroyokan. Sebulan lebih pasca pengeroyokan yang dialaminya, Ade Armando sudah kembali pulih. Ia pun kini sudah berani untuk membicarakan insiden kelam yang dialaminya tersebut. Hal itu disampaikan Ade Armando dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu. Ia mengaku sudah berdamai dengan permasalahan tersebut. Kendati demikian, Ade Armando mengaku tak tega menonton video yang memperlihatkan detik-detik dirinya dikeroyok hingga babak belur. Ade Armando kemudian ditanya bagaimana sebenarnya yang terjadi dalam insiden pengeroyokan yang dialaminya. Ade Armando menjelaskan bahwa kedatangannya ke gedung DPR kala itu untuk mendukung kegiatan mahasiswa yang menolak perpanjangan masa presiden menjadi 3 periode. Ia menjelaskan awalnya semua berjalan kondusif. Namun petaka terjadi setelah mahasiswa didorong untuk membubarkan diri. Ade Armando kemudian merasa dirinya memang sudah dijebak oleh kelompok yang disebutnya penyusup untuk melukainya. Karena tiba-tiba masa yang tadinya mahasiswa berubah menjadi orang yang disebutnya penyusup itu dan mulai memprovokasinya. Saat itu dirinya tak menyadari bahwa rupanya memang sudah ditarget oleh kelompok penyusup tersebut. Karenanya tanpa sadar Ade Armando justru terbawa ke tengah kerumunan yang jelas bukanlah dari kalangan mahasiswa. Seingat Ade Armando, saat itu dirinya hanya menanggapi provokasi yang dilontarkan para emak-emak seperti dalam salah satu video yang viral. Ade Armando kian kaget setelah melihat video pengeroyokan yang viral dan ternyata orang yang memukulinya berjumlah sangat banyak. Cerita seorang peserta yang lolos seleksi anggota Polri namun tiba-tiba namanya digantikan dengan peserta lain menjadi perhatian publik. Pasalnya peserta yang diketahui bernama Fahri Fadilah ini sebelumnya telah dinyatakan lolos seleksi. Bahkan Fahri berada di peringkat 35 dari 1.200 peserta yang mendaftar. Ia juga telah mengikuti bimbingan pelatihan selama 6 bulan menjadi anggota Polri. Namun tiba-tiba di pertengahan jalan namanya diganti oleh nama peserta lain. Sontak, Fahri mempertanyakan hasil keputusan Polri dalam proses rekrutmen Bintara Polri tersebut. Kejadian ini kemudian direspons oleh anggota Komisi 1 DPR RI, Hillary Brigita Lasut. Melalui unggahannya di Instagram, Hillary mengapresiasi upaya Polri dalam melakukan seleksi rekrutmen anggota barunya. Namun sebagai lembaga tinggi negara, semestinya Polri dapat memberikan alasan kuat mengenai keputusan yang diambilnya. Menurutnya, jika sejak awal Fahri tidak lolos tes kesehatan, seharusnya Fahri tidak masuk dalam daftar nama kelulusan seleksi penerimaan Bintara anggota Polri. Hillary juga mengatakan Fahri sudah lulus di beberapa sekolah kedinasan lain yang sebenarnya bisa dipilih. Terlebih Fahri adalah anak yang berprestasi. Dengan keputusan Polri, Hillary berharap permohonan Fahri untuk dapat diberikan kesempatan membuktikan hasil tes matanya di rumah sakit pembanding dapat diterima Polri. Sehingga Fahri dapat segera menyusul teman-temannya untuk mengikuti pelatihan. Hillary menjelaskan wajar apabila banyak publik yang mempertanyakan kenapa Fahri bisa sembuh dari buta warna yang pada umumnya dianggap permanen. Namun saat ini sudah ada diagnosa pembanding yang bisa menjadi pertimbangan tim seleksi Polri. Hillary berharap keputusan pencabutan nama Fahri murni karena adanya kesalahan diagnosa Polri. Tak hanya Hillary, publik pun berharap Fahri dapat kembali bergabung dengan teman-teman seangkatannya. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, menilai tidak dipecatnya AKBP Brotoseno menjadi bukti lemahnya penegakan hukum terhadap anggota bermasalah di internal Polri. Bambang menuturkan penegakan hukum yang lemah ini membuat tidak adanya efek jera terhadap anggota yang pernah bermasalah. Menurutnya, kasus ini juga menunjukkan ada yang salah dengan mindset petinggi Polri.
Permisivitas pada pelanggaran dan tindak pidana korupsi jika menyangkut anggotanya dinilai telah terbukti. Ia juga mengatakan Polri seharusnya tidak lagi bermain retorika bila menyangkut pelanggaran pidana dari mantan anggotanya. Lantaran hal tersebut menunjukkan seolah Polri kekurangan personil yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi. Diberitakan sebelumnya, Propam Polri mengungkap mantan napi korupsi AKBP Raden Brotoseno tidak dipecat karena alasan berprestasi selama berdinas di Korps Bayangkara. Hal itu berdasarkan hasil putusan sidang Komisi Kode Etik Polri. Adapun pernyataan Brotoseno dinilai berprestasi dikeluarkan oleh atasannya di Polri. Div Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo menuturkan pertimbangan lainnya adalah kasus korupsi Brotoseno tidak tunggal dilakukannya seorang diri, namun melibatkan terpidana lain atas nama Haris Arthur selaku penyuap. Sambo menuturkan pertimbangan lainnya adalah Brotoseno telah menjalani masa hukuman 3 tahun 3 bulan dari putusan Pengadilan Negeri Tipikor 5 tahun karena berkelakuan baik selama menjalani hukuman di lapas. Sementara itu, Propam Polri membenarkan bahwa mantan napi korupsi AKBP Raden Brotoseno tidak pernah dipecat dari anggota Polri. Ia hanya disanksi berupa permintaan maaf dan demosi dalam sidang Komisi Kode Etik Polri. Dalam sidang itu, AKBP Brotoseno hanya dijatuhi sanksi untuk meminta maaf secara lisan. Selain itu, Brotoseno juga hanya disanksi berupa demosi dari jabatannya sebelumnya di Dirtipikor Barreskrim Polri. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi teraktual lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.